Di sebuah desa yang diselimuti kabut pagi, hiduplah seorang kakek bijak yang dikenal sebagai penjaga cerita lama. Suatu hari, ia duduk di beranda rumahnya, menatap langit kelabu yang perlahan cerah. Suasana sunyi itu pecah oleh pertanyaan seorang anak kecil, cucunya sendiri, yang tampak bingung dan ketakutan. "Kakek, kenapa aku merasa ada yang mengikutiku?" tanya sang cucu. Ia menunjuk cermin di dinding. "Kadang aku melihat bayanganku tersenyum, padahal aku tidak." Kakek menatapnya lama lalu berkata lirih, "Mungkin sudah saatnya kau tahu tentang Karin." Kakek mulai bercerita. Setiap manusia sejak lahir ditemani oleh makhluk gaib bernama Karin. Ia adalah pendamping yang selalu mengiringi, menyerupai kita, tapi tak terlihat. Karin berasal dari golongan jin, dan ia ditugaskan untuk menggoda manusia ke jalan yang sesat. Ketika kamu merasa ingin melakukan hal buruk, padahal hatimu menolaknya, itu bisikan Karin. Seorang pemuda di desa itu pernah hampir membunuh saudaranya karena cemburu. Ia mendengar suara yang membujuknya, bukan suara hatinya, tapi suara yang datang dari kegelapan jiwanya sendiri. Namun Karin tidak selalu menang. Pemuda itu mulai mendekat pada agama. Ia sholat, berzikir, dan menangis dalam sujudnya. Karin yang dahulu selalu mendekatinya mulai menjauh. Cahaya dalam hati manusia adalah racun bagi kegelapan. Suatu malam, dalam mimpinya, pemuda itu melihat Karinnya, mirip dirinya tapi lebih pucat, lebih hampa. Karin itu menangis dan berkata, "Aku hanya menuntunmu karena itu tugasku. Tapi kini aku ingin ikut kembali. Ajarilah aku mengenal cahaya seperti yang kau temui." Kakek mengajarkan cucunya zikir sederhana. "Bacalah ini sebelum tidur dan setelah bangun, niscaya Karinmu akan tenang." Mereka duduk berdampingan saat maghrib, berzikir perlahan. Langit berubah jingga dan hati mereka damai. Malam itu, sang cucu kembali menatap cermin. Tak ada bayangan yang tertinggal, tak ada senyum aneh, tak ada gerak yang tertunda, hanya dirinya dan ketenangan. Kakek berkata, "Jika kau mampu menguasai dirimu, maka Karin akan tunduk padamu, bukan sebaliknya." Terima kasih sudah menonton.
Supaya kakak dan adik-adik tidak ketinggalan kisah anak hebat lainnya di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya.